teman-teman semua, ada 3 kata yang akan mengubah hidup Anda. Waduh, kok bisa 3 kata ini bisa mengubah hidup Anda? Kita simak ya, video ini sampai tuntas. Insya Allah Anda akan temukan rahasianya. Video ini dipersembahkan oleh Haromai, minyak terapi plus ruqyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Sarwan Eka Sarbini. Seperti biasa, di channel ini kita akan berbagi tips agar memotivasi diri kita, agar memajukan bisnis kita, dan begitu pula dengan karir kita. Seperti biasa, untuk mendukung channel ini, silahkan subscribe, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya ya. Oke, kita lanjut. Mari kita mulai. 3 kata apa yang akan mengubah hidup kita? Saya meringkasnya menjadi 3 huruf. Apa itu? Di depan Anda. Apa itu? OSB. Ini berasal dari 3 kata. Yang pertama, optimis. Yang kedua, sukses. Yang ketiga, berkah. 3 kata ini insya Allah akan mengubah hidup Anda. Tapi kita maknai dulu, apa maksudnya? Kenapa 3 kata ini begitu luar biasa bagi saya? Karena saya sejak tahun 2014 betul-betul mengenal kata OSB ini, ya, optimis, sukses, berkah. Dan Masya Allah, dan memang 3 kata ini saya terus jaga, saya maintain pada diri saya, dan Masya Allah terjadi banyak perubahan dalam hidup saya. Semoga ini juga bisa Anda alami, Anda rasakan dalam kehidupan Anda. Mari kita simak. Yang pertama, optimis. Optimis ini kan lawan katanya apa? Betul, pesimis. Nah, versus pesimis. Pesimis ini kan orang-orang yang mentalnya miskin, ya. Pesimis itu singkatannya penyakit si miskin. Bukan karena dia tidak memiliki uang, akhirnya dia miskin, bukan itu. Tapi mentalnya miskin, dia tidak punya mental kemenangan, ya, tidak punya mental pemenang. Sedangkan orang optimis itu lawannya. Nah, maka saya sampaikan kepada teman-teman semua, optimis itu singkatan. Optimis, obat paten anti miskin. Jadi optimis ini memang sesuatu yang membangkitkan, ya, diri kita. Karena optimis ini dalam bahasa Arabnya disebut dengan roja. Dan roja di dalam Islam disebut dengan iman, bagian dari keimanan. Jadi kalau orang hilang harapan dalam hidupnya, mohon maaf, imannya dipertanyakan. Makanya orang-orang yang putus asa itu punya ciri ateis kecil. Ateis kecil. Kenapa? Karena dia tidak punya harapan kepada pertolongan Allah. Padahal kita tahu harapan itu bagian dari iman. Nah, teman-teman semua, ada sebuah quote menarik nih yang saya dapat sejak tahun 2011. Tahun 2011 saya dapat quote yang menarik banget, bunyinya seperti ini. Banyak manusia mampu menahan lapar hingga 40 hari. Banyak manusia bisa seperti itu? Banyak. Dan banyak juga manusia mampu menahan haus dahaganya selama 7 hari. Masih tetap hidup. Dan banyak juga manusia mampu menahan nafasnya menyelam di dalam air selama 60 detik atau 1 menit. Banyak? Banyak sekali. Namun tidak semua manusia mampu menahan dirinya, menahan hidupnya, ya, dari kehilangan satu harapan dalam 1 detik. Jadi kapan kita hilang harapan, mohon maaf, betapa banyak orang loncat dari ketinggian, loncat dari gedung tinggi, loncat dari bukit. Mohon maaf, karena sudah tidak ada lagi harapan. Puncak dia udah capek mungkin, tetapi dia tidak tahu dia mau ngapain lagi setelah puncak. Ya, sudah sampai di puncak, dia bingung mau ngapain lagi. Maka teman-teman semua, optimis ini adalah perlu kita pelihara terus. Walaupun kita di masa pandemi ini, ingat, orang-orang optimis itu yang selalu bisa beradaptasi dengan apapun lingkungannya, apapun situasinya. Nah, kalau kita sudah miliki ini, yang pertama, kita akan mendapatkan, ya, kebaikan dalam hidup. Kita akan mendapatkan kesuksesan dalam hidup. Nah, maka kata kedua ini hadir. Nah, apa itu sukses? Nah, orang yang sukses di sini bukan orang yang sudah capai sesuatu atau keberhasilan, bukan itu. Tapi sukses yang saya maksud ini adalah singkatannya, sukai proses. Ya, saya tidak akan berbicara hasil, karena hasil itu efek samping dari proses. Hanya orang-orang yang melewati proses yang berhasil dan yang sukses. Dan orang yang menyukai proses itu tidak banyak protes. Ciri-cirinya orang sukses itu orang yang sukai proses. Cek deh, lihat deh. Saya lihat teman-teman, ya, orang-orang sukses, ya, terus guru-guru saya, ya,
Itu mereka yang sukses itu, mereka semua orang yang sukai proses. Maka ada sebuah quote menarik, kalau kita melihat orang sukses, jangan lihat pada saat dia sudah sampai di puncak, tapi lihat bagaimana prosesnya sampai ke puncak. Ya, 99% itu lebih penting kita pelajari daripada keberhasilan yang kita lihat, yang cuma nampak 1% aja dari total 100% yang harusnya kita ketahui. Maka teman-teman semua, perlu banget kita pahami prosesnya, nikmati prosesnya, cintai prosesnya. Itulah kenapa sukses ini sebenarnya hakikatnya sukai proses. So, teman-teman semua, apakah Anda hari ini banyak yang pengen yang instan? Ingat teman-teman semua, mie instan saja tidak instan. Ya, serius. Mie instan saja itu tidak instan. Anda kalau beli, ya, Anda mesti buka bungkusnya, Anda mesti panaskan dulu air, lalu Anda masukkan ke dalam mangkok, dan Anda tunggu dulu proses supaya dia bisa melembek gitu. Lalu Anda masukkan bumbunya, lalu Anda tunggu dikit, tidak terlalu panas supaya Anda bisa makan. Ternyata pakai proses juga kan? Jadi tidak ada yang instan. Karena instan dengan instan itu beda. Instan itu pakai proses terbentuk sehingga dia menjadi betul-betul mahal harganya. Sedangkan sesuatu yang instan, mohon maaf, ya, itu nilainya rendah sekali. Jadi kalau Anda mau jadi manusia yang instan, serba instan, mohon maaf. Maka jadilah manusia yang seperti instan. Anda menggunakan diri Anda, memanfaatkan diri Anda untuk menikmati proses, dan saya yakin dan percaya orang-orang yang terbentuk ototnya. Ingat teman-teman semua, ada sebuah penelitian menarik. Seorang atlet, ya, pemain basket, itu mampu melemparkan free throw, ya, tembakan 2 angka itu, kalau saat penalti begitu, itu akurasi tembakannya 87% masuk, ya, setelah dia latihan 10.000 kali lemparan. Jadi butuh 10.000 kali melempar, ototnya ini jadi terbiasa. Tidak mesti langsung dalam 1 hari, enggak. Ini bisa dibagi menjadi beberapa bulan, bahkan beberapa tahun. Anggaplah 10.000 kali lemparan itu dia lakukan dalam waktu 3 tahun. Karena rutinitasnya, habitsnya, maka akhirnya dia terbiasa melempar di titik yang sama dan akurasi tembakannya mencapai 87%. Kira-kira kalau orang menembak dan akhirnya masuk gol seperti itu, kira-kira dia bisa dikatakan orang yang sukses? Tentu, karena dia sudah membangun ototnya. Ada bahasa dalam buku Profesor Renal Kasali disebut dengan myelin. Myelin ini adalah otot memori. Jadi pada otot kita ini ada recorder, ada perekam yang membuat kita bisa membentuk karakter kita yang sebenar-benarnya. Jadi teman-teman semua, kalau otot ini sudah terbentuk, kita akan gampang sekali menciptakan, ya, habits pada diri kita. Sebenarnya orang-orang sukses itu karena dia membangun kebiasaan-kebiasaan positif aja, membangun kebiasaan-kebiasaan baik. Nah, contoh hari ini sudah azan, teman-teman semua. Apa kebiasaan Anda kalau sudah mendengar azan? Ya, kalau Anda sudah membiasakan diri Anda, maka Anda tergolong orang yang sukses. Kita tutup dulu, ya. Kita lanjut setelah sholat maghrib. Nah, lanjut lagi teman-teman semua ya. Jadi, membangun kebiasaan itu adalah budayanya orang-orang sukses. Kebiasaan apa itu? Ya, kebiasaan baik pastinya. Kebiasaan-kebiasaan yang positif. Seperti rajin baca buku, ya, mengubah tontonan, ya, tontonan-tontonan di YouTube, channel-channel yang di-follow, yang di-subscribe adalah channel-channel memang pilihan yang memang khusus untuk pengembangan diri. Sehingga terus menginspirasi, terus memberikan motivasi, dan tidak sempat berpikir negatif yang macam-macam gitu. Lalu yang ketiga adalah bergaul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang sukses. Jadi 3 ini aja luar biasa. Tambah lagi nih 1 nih, lagu-lagu. Perlu Anda mensortir lagu-lagu cengeng itu untuk dihilangkan dari playlist di HP Anda. Kenapa? Karena lagu-lagu cengeng itu bisa mengurangi serotonin di otak. Akhirnya kita bawanya cengeng. Ya, akhirnya rebahan. Sampai akhirnya kita bikin status. Ya, bayangkan kalau sudah di dalam kamar, baru lagi hujan, baru update status. Cukup aku dan Tuhan yang tahu. Aduh, kebiasaan gitu itu hilangkan. Saya sudah lama membangun kebiasaan-kebiasaan yang negatif itu udah hilang. Kebiasaan positif saya bangun, Masya Allah. Terlihat sendiri teman-teman semua. Ya, Anda mungkin yang sudah kenal saya pasti tahu. Dan saya lihat dulu diri saya yang dulu yang sering bikin status cengeng di sebelum tahun 2012. Dan setelah itu saya akhirnya mengubah semua itu. Dan akhirnya apa yang saya rasakan memang betul-betul beda banget. Ya, jadi itu dia teman-teman semua. Myelin itu otot. Ya, membentuk otot. Paha kita, otot di lengan, lidah kita, mata kita, telinga kita, pikiran kita. Itu ada otot-ototnya semua. Otak itu ternyata kumpulan otot juga yang merekam kebiasaan berpikir apa.
Jadi teman-teman semua penting banget kita untuk menyukai proses. Oke? Itu dia. Yang kedua. Lalu apa yang ketiga teman-teman semua? Yang ketiga adalah, nah ini dia, berkah. Tapi berkah di sini bukan dilipat gandakan kebaikan itu, bukan itu. Tapi berkah ini adalah bekerja karena Allah. Bekerja lillah, ya. Belajar lillah. Jadi bekerjanya karena Allah. Ya. Karena apapun yang ada di dunia ini, niatkan semua karena Allah. Kalau Anda bekerja karena manusia, mohon maaf teman-teman semua, rata-rata kita akan dibuat kecewa. Apalagi kalau kita sampai menaruh harapan kita kepada makhluk, kepada mereka, kepada manusia. Namun kalau kita menaruh harapan, bekerjanya lillahi ta'ala. Ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bukankah itu yang Anda baca setiap kali Anda sholat? Betul atau betul? Jadi teman-teman semua, kenapa kita perlu ya bekerja karena Allah? Karena dampaknya akan berkah, akan sukses, dan kita akan selalu optimis. Inilah 3 kata yang insya Allah akan mengubah hidup Anda. Buat teman-teman semua, supaya Anda selalu teringat ya, terbayang terus kata OSB ini, saya sarankan Anda untuk berlangganan dengan salah satu produk yang saya jual sejak tahun 2014. Di launching langsung oleh Dewi Sandra, ya, seorang artis yang hijrah, dan juga banyak sekali artis-artis seperti Dude Herlino, dan juga ada artis Teguh Wisnu, dan masih banyak lagi. Saya akan melihat ini, dilihat aja di layar. Ini adalah toko-toko, dan OSB ini bagus banget untuk mencerdaskan otak. Supaya apa? Kebiasaan-kebiasaan positif kita bisa bangun. Dan juga buat teman-teman yang sedang menghafal Quran, itu kan paling utama adalah murojaah. Dan memang murojaah itu adalah bagian dari pengulangan, bagian dari repetisi untuk habits. Dan alhamdulillah saya membangun kebiasaan untuk menghafal Quran. Itu 1 ayat saja 1 hari, insya Allah bisa hafal. Nah, bagus banget untuk meningkatkan kecerdasan dan daya ingat. OSB ini sudah lama banget, alhamdulillah sudah sejak tahun 2014. Dan Anda lihat ada juga untuk baby. Jadi ada untuk usia mulai 6 bulan hingga usia 6-8 tahun. Ini cocok banget. Alhamdulillah langganan saya banyak banget dari sini nih. Kalau mau lihat seperti apa review produk ini, Anda boleh cek di sini. Dan harganya berapa? Kalau ini harganya hampir 300.000. Kalau yang ini 1 botol untuk anak kecil kita ya 30 ml itu harganya 225.000. Jadi 225.000 1 botol. Kalau beli 2 botol yang ini gratis 1. Kalau ini gratis hadiah bonus senilai 1,5 juta. Tak bisa diuangkan, tapi bisa Anda terima dalam bentuk link. Jadi Anda bisa dapat e-book, software otak kanan, video book, ada banyak banget. Bagaimana 17 rutinitas yang berkualitas, bagaimana Anda bisa bebas hutang, dan ada juga rutinitas emas dan 7 hari cerdas dengan OSB, Omar Smart Brain. Jadi teman-teman semua, buat Anda yang ingin mendapatkan ini, ada di deskripsi, link di deskripsi. Dan Anda yang ingin chat langsung lewat WA supaya Anda bisa berkomunikasi langsung dengan saya, dijamin karena sudah banyak saya kirim. Alhamdulillah sudah ribuan botol yang saya sudah kirim OSB ini ke seluruh Indonesia. Alhamdulillah. Di nomor ini silakan hubungi 085242533592. Anda juga boleh jadi reseller atau jadi agen dan juga jadi distributor, open reseller. Insya Allah bisa jadi kebiasaan baik untuk berkomunikasi langsung dengan saya dan bisa saya kasih bimbingan untuk Anda. Bersama saya Saron Eka Sarbini, terima kasih sudah menonton video ini sampai tuntas. Jangan lupa subscribe channel ini untuk terus mendukung channel ini sehingga motivasi, inspirasi, dan edukasi dari saya rutin hadir untuk Anda. Dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya ya. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Saya Saron Eka Sarbini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.